Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Berjumpa kembali dalam perkuliahan pagi ini ya melalui video via e-learning. Untuk pagi hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-14 ya. Untuk temanya adalah perancangan pekerjaan dan pengukuran kerja ya. Jadi perancangan pekerjaan ini berkaitan sama perencanaan sumber daya manusia ya. Yang mana kita ketahui bersama kalau perencanaan SDM ini merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang mana sebagai aset utama daripada si perusahaan. Nah, tujuan daripada si perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik itu dari segi jumlah maupun kualitas yang akan dibutuhkan gitu ya. Dan tentunya ini proses ini juga didasari pada supply and demand dalam konteksnya si SDM perusahaan. Nah, kemudian perencanaan SDM bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai hal ya. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Kemudian HR juga bisa bekerja secara proaktif dalam kandidat yang sesuai. Kemudian sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi memang berkaitan dengan bagaimana HR mampu memenuhi kebutuhan daripada masing-masing departemen di suatu perusahaan, yaitu terkait sama kebutuhan tenaga kerjanya, yang mana tenaga kerja ini tentunya dibutuhkan sebagai penggerak ya, penggerak daripada kegiatan operasional yang akan kita lakukan. Nah, kemudian proses perencanaan SDM secara garis besar dibagi menjadi 4 langkah ya. Yang pertama ada persediaan tenaga kerja saat ini. Nah, jadi ini merupakan langkah awal nih yang harus dilakukan untuk memulai perencanaan SDM, yaitu seorang HR harus bisa melihat ketersediaan SDM-nya yang berada di perusahaan. Jadi penilaian ini juga termasuk suatu penilaian yang komprehensif juga dari berbagai aspek SDM. Seperti misalkan seorang HR juga harus mampu mengetahui jumlah daripada SDM yang ada sekarang, kemudian bagaimana skill daripada SDM yang ada, bagaimana kompetensinya, kemudian kualifikasi dan pengalamannya apakah sesuai dengan apa yang menjadi syarat daripada perusahaan, kemudian penentuan usia, jabatan, kinerja, sampai dengan kompensasi dan sebagainya. Nah, dalam tahap ini HR juga bisa melakukan wawancara dengan user terkait ya atau manajer dari masing-masing departemen untuk memahami tantangan daripada sisi SDM itu sendiri gitu. Jadi kira-kira SDM yang sedang dihadapi itu seperti apa gitu. Apakah kualifikasinya ini sudah mumpuni, sudah memang ada dimiliki oleh karyawan dalam setiap departemen tersebut. Kemudian yang kedua ada kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Jadi langkah selanjutnya dari perencanaan SDM adalah menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini HR harus bisa menganalisa bagaimana bisa terjadi pengurangan SDM gitu ya. Kemudian lowongan apa yang nantinya akan dibuka, kemudian promosi jabatan, kemudian mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Itu juga harus dijadikan sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan. Jadi misalkan tiba-tiba ada karyawan yang mengundurkan diri, kemudian tiba-tiba harus dilakukan pemecatan. Nah, itu juga perlu menjadi pertimbangan dari segi penganalisaan kejadian seperti itu dikarenakan seperti apa gitu ya. Jadi memang harus dianalisa. Kemudian ada perkiraan permintaan SDM di kemudian hari. Jadi HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang. Jadi seorang HR juga harus bisa membuat demand forecast-nya.
dalam hal ini juga penting juga seorang HR ini bisa mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjangnya. Dalam arti perkiraan permintaan dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja itu seperti apa. Jadi bisa diakomodir sama seorang HR gitu ya. Kemudian yang keempat adalah strategi dan implementasi pencarian SDM. Jadi setelah kira-kira sudah tahu nih kekurangannya apa yang dibutuhkan gitu ya dari evaluasi supply and demand SDM tadi, HR juga bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan daripada si permintaan SDM yang sudah dibuat gitu ya. Dan tentunya strategi yang dibuat ini harus bisa memberikan solusi atas kekurangan masalah SDM yang terjadi. Misalkan HR bisa melakukan relokasi atau rekrutmen, kemudian atau penggunaan karyawan outsourcing ya, pelatihan manajemen SDM dan sebagainya. Pokoknya terkait sama kegiatan SDM-nya seperti apa. Nah, itu terkait sama proses perencanaan SDM secara garis besar ya. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan ya atau growth ya. Kemudian ada perubahan, kemudian ada teknologi. Nah, terkait sama pertumbuhan ya, jadi setiap perusahaan itu juga tingkat pertumbuhannya beda-beda gitu ya dalam melakukan perencanaan SDM. Ada yang menganggap perencanaan SDM itu merupakan sesuatu yang penting gitu ya. Makanya segala sesuatu faktornya harus dipertimbangkan dari segi finansial dan kebutuhan perusahaannya seperti apa. Apakah perusahaannya punya budget gitu ya, apakah perusahaannya mampu melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM gitu. Dan tentunya kondisi itu juga berbeda-beda di setiap perusahaan. Kemudian adanya perubahan ya. Jadi perubahan ini bisa terjadi kapan saja, kapanpun, dan ini cepat sekali gitu ya. Jadi ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan seorang HR juga harus bisa memenuhi kebutuhan daripada si perusahaan itu. Dan tentunya juga HR harus mendukung gitu apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan melakukan perubahan tersebut. Kemudian adanya teknologi ya. Jadi di era yang sekarang ini didominasi oleh teknologi ya, oleh digitalisasi, maka penting juga bagi HR untuk bisa memahami pentingnya daripada si fungsi serta peranan teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Makanya orang HR juga harus bisa melakukan edukasi terhadap karyawan yang memang sekiranya membutuhkan pelatihan untuk mempelajari fitur-fitur daripada teknologi baru gitu ya. Jadi orang HR bisa membantu memenuhi tenaga kerja di perusahaan. Jadi harus bisa mengupgrade tenaga kerja yang ada di perusahaan, baik itu dari aspek skill-nya, dari aspek kemampuannya, serta dari kualifikasi yang memadainya seperti apa ya. Jadi memang orang HR itu harus mampu mengakomodir daripada si kebutuhan perusahaan. Kemudian pengertian perencanaan SDM menurut para ahli ya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada menurut Andre Sikula. Jadi perencanaan SDM ini adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Kemudian ada menurut Robert L. Mathis dan John Jackson. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Kemudian menurut William dan Kate David, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lainnya dengan baik ya. Jadi memang perencanaan SDM ini merupakan sesuatu yang penting gitu ya, yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, terutama Departemen Human Resource ya, karena memang
kalau tidak direncanakan, maka nanti kita tidak bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan tersebut gitu. Dan ini juga nanti akan berkaitan bagaimana perusahaan mampu mempertahankan karyawan yang memang memiliki keunggulan kompetitif gitu ya. Dan bisa mengurangi pergantian karyawan. Makanya diperlukan yang namanya perencanaan SDM tadi. Kemudian ada tahapan perencanaan SDM ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau perencanaan SDM ini merupakan suatu proses aktivitas ya yang mampu membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada pekerjaan yang tepat dan tentunya dalam waktu dan jumlah yang tepat pula gitu ya. Makanya diperlukan tahapan yang memang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini ada beberapa proses perencanaan sumber daya manusia terkait sama tahapan perencanaan SDM-nya ya. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Jadi tahap pertama dalam perencanaan SDM adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan ini dapat dijelaskan juga menjadi tujuan yang lebih fokus ya. Jadi tujuannya ingin dicapai oleh unit kerja atau bagian tertentu gitu. Jadi memang harus dijelaskan. Masing-masing departemen tentunya punya tujuannya sendiri gitu. Tapi tujuan-tujuan daripada masing-masing departemen ini adalah mewakili daripada apa yang menjadi tujuan perusahaan. Nah, tujuan-tujuan tersebut kemudian ditetapkan sebagai tujuan fungsional atau tujuan departemen ya. Jadi dengan mengetahui tujuan dan arah organisasi atau perusahaan, maka kita juga bisa memberikan ide atau gambaran tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Jadi apabila tujuan organisasi adalah pertumbuhan dan perluasan yang cepat, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja di semua kegiatan fungsional dan departemen untuk memenuhi tantangan peningkatan pangsa pasar, kemudian untuk memenuhi tantangan keuangan, pasar baru, inventaris, dan riset produk baru gitu ya. Dan tentunya strategi pertumbuhan strategi pertumbuhan baru dari suatu perusahaan itu juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga gitu dan tentunya tenaga kerja yang terampil. Nah, Departemen SDM inilah harus bisa merekrut dan melatih dengan cepat karyawan-karyawan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi kualifikasi daripada si perusahaan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Jadi setelah mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi tadi, tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi-informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Jadi mulai dari jumlah tenaga kerjanya berapa, kemudian kapasitas dan kemampuan daripada SDM-nya itu seperti apa, latar belakang pendidikannya bagaimana, kemudian kinerja dari pada si SDM ini seperti apa, serta potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM ini bagaimana. Nah, inventarisasi SDM ini tidak hanya pada SDM yang ada pada internal aja, tetapi juga harus bisa mempertimbangkan SDM yang berasal dari sumber eksternal. Kayak misalkan kandidat yang dapat direkrut sebagai karyawan gitu ya. Kemudian kandidat dari agen penyedia tenaga kerja. Nah, itu juga perlu diinventarisir. Jadi memang meskipun itu sumbernya dari eksternal ya, kita tahu latar belakang daripada si SDM ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Jadi setelah memiliki inventaris SDM tadi, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Jadi perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja gitu ya. Apakah perlu untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan karyawan, perlu dilakukan pelatihan atau tidak, perlu pengembangan keterampilan baru atau tidak gitu ya. Apakah kandidat-kandidat ini nantinya
berpotensi untuk direkrut dan kemudian menjadi karyawan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut atau tidak. Jadi memang ada analisis daripada permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Jadi perbandingan antara permintaan dan pasokan SDM ini juga menghasilkan kelebihan atau kekurangan terhadap SDM yang diperlukan, gitu ya. Jadi apabila terjadi kekurangan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perekrutan karyawan baru. Tapi kalau misalkan adanya kelebihan daripada SDM, maka organisasi harus melakukan dibilang pemutusan hubungan kerja terlalu ekstrim gitu ya, tapi harus bisa merelokasi gitu ya SDM yang ada. Kalau misalkan kelebihan ini mau seperti apa gitu. Makanya penting banget yang namanya manpower planning gitu. Jadi manpower planning ini tujuannya adalah untuk menghindari adanya kekurangan dan kelebihan terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan terhadap tenaga kerjanya gitu ya. Jadi kalau memang sekiranya tidak sesuai sama MPP, misalkan MPP-nya 3, tapi ternyata di satu departemen itu hanya 2, maka ya harus dilakukan perekrutan. Tapi kalau di situ MPP-nya 3, tapi di departemen tersebut adanya 5, nah yang 2 orang ini harus dipikirkan mau dikemanakan gitu. Kalau kinerjanya 2 orang ini bagus, tentunya kita tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja hanya untuk menyesuaikan kondisi jumlah tenaga kerja dengan MPP yang sudah dibuat. Tapi mungkin bisa dialokasikan tenaga kerja ini ke departemen-departemen yang memang sekiranya masih kekurangan tenaga kerja. Dan itu pun harus dilakukan analisa yang matang dan dilakukan pelatihan gitu ya. Kalau misalkan ini departemen A kelebihan tenaga kerja, kemudian mau dialokasikan ke departemen B, nah berarti adanya perpindahan job desk, perpindahan fungsional di situ. Makanya harus dilakukan pelatihan dan tidak serta-merta langsung dijudge kalau orang ini bisa gitu untuk menduduki suatu posisi baru. Tapi memang harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian ada yang kelima adalah merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Jadi rencana tindakan SDM ini tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan SDM tadi gitu ya, apakah kelebihan atau kekurangan. Apakah perlu dilakukan rekrut baru atau perlu dilakukan mutasi, transfer antar departemen atau dilakukan PHK ya. Kemudian yang keenam ada pemantauan, pengendalian dan umpan balik. Jadi setelah menerapkan rencana tindakan SDM, kemudian dilakukan inventaris ya. Kemudian rencana aksi ini juga harus dipantau gitu ya, harus diidentifikasikan kelemahan-kelemahannya seperti apa. Gunanya adalah untuk menentukan langkah selanjutnya itu bagaimana gitu ya. Jadi perbandingan antara rencana SDM dengan penerapan aktual itu harus dilakukan untuk memastikan tindakannya ini sesuai dengan ketersediaan jumlah karyawan yang diperlukan gitu ya. Itu terkait sama tahapan perencanaan sumber daya manusia. Nah, kemudian perencanaan SDM juga berkaitan sama yang namanya keunggulan kompetitif daripada SDM itu sendiri ya. Jadi keunggulan kompetitif ini juga berkaitan sama nanti menuju ke keunggulan kompetitifnya perusahaan. Jadi keunggulan kompetitif perusahaan ini bisa dibentuk melalui berbagai cara gitu ya. Seperti contohnya ada penciptaan produk baru gitu ya dengan desain yang unik, dengan penggunaan teknologi yang mutakhir, dengan desain organisasi yang lain daripada yang lain gitu ya. Dan salah satunya adalah dari segi sumber daya manusianya. Nah, pengelolaan organisasi untuk membentuk keunggulan bersaing ini tentunya cara-cara tersebut ini akan menjadi sesuatu yang penting gitu ya bagi manajemen. Karena
yang tadi beberapa cara yang sudah disebutkan tadi untuk meraih keunggulan bersaing itu tentunya dipengaruhi juga oleh perubahan lingkungan ekonomi, kemudian teknologi, politik gitu ya, dan persaingan global. Nah, itu juga kan pada akhirnya bermuaranya pada perubahan kebutuhan bisnis gitu ya. Jadi perubahan kebutuhan bisnis ini terhadap si kualitas produk tadi, terhadap desain produk tadi, dan kualitas pelayanan tadi tentunya juga merupakan sesuatu hal yang memang memiliki konsep tentang si keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing tadi. Jadi memang harus fokus perhatiannya ini harus penting gitu ya dari manajemen. Karena untuk menggapai si keunggulan kompetitif tadi. Nah, di sini kaitannya dengan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing melalui si SDM tadi adalah bagaimana peranan MSDM dalam menciptakan keunggulan bersaing dari segi sumber daya manusianya gitu ya. Jadi bagaimana peranan MSDM, peranan manajemen sumber daya manusia bisa meningkatkan kualitas daripada SDM yang ada di suatu perusahaan gitu ya. Tentunya dengan memberikan fasilitas kepada para SDM, seperti contohnya pelatihan dan pengembangan. Jadi biar mereka juga bisa menunjukkan potensi-potensi yang mereka miliki, gitu ya, menggali potensi yang mereka miliki, sehingga bisa menonjolkan keunggulan yang mereka punya, dan ini juga bisa merespon daripada perubahan tuntutan pasar secara efektif, gitu ya. Jadi si manajemen sumber daya manusia ini ya, dalam arti si peranan manajer HR ini juga harus bisa mempersiapkan, harus bisa mengelola, dan juga harus bisa mempertahankan SDM yang memang memiliki kemampuan serta komitmen yang tinggi terhadap suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk agar mereka itu mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kemampuan bersaingnya perusahaan melalui si SDM ini, berarti si perusahaan ini telah meletakkan kepercayaan kepada SDM yang ada di perusahaan ini untuk melakukan peningkatan kualitas, untuk melakukan peningkatan inovasi gitu ya terhadap proses, terhadap sistem maupun produk yang nantinya akan dibuat oleh perusahaan. Dan juga perusahaan diharapkan mampu untuk mempertahankan, untuk meningkatkan dan memperluas pasar dibandingkan dengan kekuatan para kompetitor yang ada di dalam satu lingkup industri yang sama gitu. Jadi makanya si SDM-nya inilah yang harus dipersiapkan untuk menuju keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, kemudian peran MSDM dalam membangun kemampuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif ada beberapa faktor ya. Yang pertama melalui proses implementasi strategi. Nah, ini berkaitan sama strategi-strategi apa sih yang nantinya mau diterapkan oleh suatu perusahaan ya terkait sama menyiapkan keunggulan kompetitif tadi. Jadi strategi perusahaan ini kan seringkali mengalami kegagalan gitu ya dalam implementasinya. Dan ini juga disebabkan oleh banyak faktor gitu ya. Salah satunya mungkin ketidakmampuan para tim manajemennya dalam melaksanakan strategi tersebut gitu ya. Nah, kegagalan itu seringkali juga disebabkan oleh adanya ketidaksamaan tentang visi dan misi daripada si perusahaan itu sendiri. Jadi sangatlah penting bagi manajemen untuk menginformasikan dan membahas secara intensif tentang si visi dan misi serta strategi daripada si organisasi ini kepada semua level pengambil keputusan dan juga kepada karyawan. Jadi karyawan juga harus dilibatkan.
Karena kan strategi perusahaan ini kan juga berkaitan sama strategi SDM, yang mana strategi SDM ini berperan untuk melakukan praktek-praktek daripada si manajemen SDM, yang mana bisa membentuk kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung implementasi strategi bisnis yang nantinya mau dijalankan. Kemudian yang kedua, menjadi bagian dari kesatuan strategi. Nah, tentunya setiap orang di dalam perusahaan memiliki fungsi-fungsi yang memang saling terkait dalam proses pencapaian tujuan strategi organisasi. Karena itu, si manajemen juga harus bisa membangun kemampuan organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dengan membangun kesatuan strategi organisasi. Jadi, kesatuan strategi ini ada apabila si semua karyawan pada berbagai level dan semua departemen memiliki kontribusi dan berkomitmen, tentunya komitmen yang sama terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Jadi memang berjalan bersama-sama beriringan gitu ya. Jadi dalam satu gerbong untuk mewujudkan visi dan misinya perusahaan. Kemudian ada berperan dalam menghadapi perubahan ya. Nah, ini ya tentunya perubahan ini kan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Perubahan ini cepat banget gitu ya. Kadang kita juga suka kewalahan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin hari tuh ada aja gitu ya yang terupdate, yang terbaru gitu. Nah, si perusahaan juga harus mampu mengadopsi perubahan tersebut gitu ya. SDM dalam organisasi harus terlibat dalam pengelolaan perubahan itu. Dan kapasitas untuk mengelola perubahan itu juga bisa ditingkatkan dengan cara menjalankan praktek-praktek MSDM secara tepat. Jadi memang tidak bisa perusahaan menjalankan perubahan itu sendiri. Jadi memang harus disupport sama SDM-nya. Dan SDM-nya inilah yang harus bisa mendukung dan mau untuk adanya perubahan tersebut gitu ya. Kadang kan kita juga terlalu nyaman dengan zona yang sudah ada. Kadang ketika ada perubahan itu kita juga suka enggan gitu ya untuk melakukan pembelajaran baru terhadap perubahan tersebut. Nah, kemudian tentunya tujuan daripada strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja serta untuk mendesain pekerjaan sehingga si tenaga kerja ini bisa diberdayakan kerjanya secara efektif dan efisien gitu ya. Tentunya juga dengan memperhatikan kualitas lingkungan kerjanya. Jadi kualitas lingkungan kerja yang nyaman, yang aman, dan yang bisa memberikan fasilitas kepada para karyawannya gitu ya. Dalam arti kalau karyawannya butuh sesuatu yang memang menyangkut tentang pekerjaannya, perusahaan bisa mengakomodir itu gitu ya. Artinya memang memadai gitu, baik secara fisik maupun secara psikologisnya karyawan. Nah, di sini ada beberapa komponen ya yang mencakup strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Ini menurut Heiser and Render ya. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kerja ya, seperti tadi yang sudah disebutkan di atas ya. Jadi memang perencanaan tenaga kerja ini adalah sebuah cara untuk menetapkan kebijakan karyawan, tentunya berkaitan dengan kestabilan tenaga kerjanya gitu ya. Jadi kestabilan tenaga kerja ini berkaitan sama jumlah karyawan yang memang akan dipertahankan oleh suatu perusahaan pada waktu tertentu. Jadi dengan mempertahankan tenaga kerja yang ada gitu ya, artinya tenaga kerjanya yang stabil gitu ya. Ini juga bisa membuat perusahaan menghemat biaya pembiayaan upah daripada mengikuti pola permintaan. Jadi memang artinya turnover-nya juga bisa diminimalkan gitu ya. Artinya memang perusahaan juga sudah menetapkan siapa-siapa aja yang memang harus dipertahankan gitu ya. Kemudian ada mendesain pekerjaan ya, job design ya. Jadi desain pekerjaan ini merupakan sebuah pendekatan yang memang menetapkan tugas-tugas yang harus ada gitu ya, yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau bagi suatu departemen gitu ya. Tentunya
dalam mendesain pekerjaan juga harus memperhatikan komponen-komponen yang ada seperti kayak spesialisasi pekerjaan ya. Jadi spesialisasi pekerjaan ini adalah gunanya untuk membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian gitu. Jadi memang dengan adanya spesialisasi pekerjaan kita jadi tahu ya jenis pekerjaan apa yang memang cocok untuk karyawan yang akan kita tempatkan gitu ya. Kemudian ada ekspansi pekerjaan ya. Jadi kayak ekspansi ini meliputi kayak pemekaran pekerjaan gitu ya. Jadi suatu departemen atau suatu kelompok ini beragam tugasnya, tentunya memiliki tingkat keahlian yang memang hampir sama gitu ya. Kemudian ada rotasi pekerjaan juga ya. Jadi sebuah di mana suatu sistem yang mana orang dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain gitu ya. Kemudian ada pengayaan pekerjaan ya. Jadi ini memberikan karyawan tanggung jawab lebih terhadap pekerjaan yang sudah dia pegang. Nah, ini biasanya kalau pengayaan pekerjaan ini untuk menyiapkan karyawan agar bisa naik satu level gitu. Makanya dikasih tanggung jawabnya yang satu tingkat yang lebih sulit daripada pekerjaan dia sekarang. Tujuannya adalah untuk menyiapkan dia pada suatu saat nanti untuk menduduki satu level yang lebih tinggi. Kemudian ada pemberdayaan karyawan ya. Jadi ini merupakan praktek dalam memperkaya pekerjaan sehingga karyawan ini bisa menerima tanggung jawab untuk beragam keputusan yang biasanya berkaitan sama staf ahli. Kemudian selanjutnya ada tim yang mandiri ya. Ini berkaitan bagaimana si karyawan bersama timnya ini bisa bekerja secara bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama ya, pencapaian visi dan misinya perusahaan. Dan tentunya ini juga dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pada kontribusi karyawan serta tanggung jawab yang dapat diterima oleh si karyawan tersebut. Kemudian ada motivasi dan sistem insentif bonus ya. Ini gunanya untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai bentuk motivasi karena karyawan sudah berkontribusi dengan baik gitu ya kepada perusahaan. Sehingga dengan adanya pemberian motivasi, kemudian adanya sistem insentif bonus, itu diharapkan bisa meningkatkan rasa kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan. Yaitu terkait sama komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan bersaing ya. Nah, salah satu komponennya tadi adalah desain pekerjaan ya. Jadi betapa pentingnya mendesain pekerjaan ya. Jadi job design dalam sebuah organisasi ini tentunya mempunyai tujuan yang memang harus diwujudkan secara bersama gitu ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antar anggota yang ada di dalam organisasi. Harus ada pembagian tugas sesuai dengan masing-masing kapasitas seseorang dan tentunya juga sudah ditentukan spesialisasi kerjanya itu seperti apa. Jadi pengaturan dan pengelolaan tugas daripada SDM ya itu memang sudah didesain, sudah diatur gitu ya. Jadi mereka juga sudah punya rencana kerjanya itu seperti apa gitu ya. Job desk-nya itu bagaimana gitu ya, dan itu memang sudah ditentukan gitu. Ya, job design sendiri adalah sebenarnya alat ya untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Nah, jadi si perusahaan ini juga perlu memiliki suatu sistem kerja yang tentunya bisa menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tentunya harus bisa merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif gitu ya. Jadi harus bisa
mengurangi timbulnya rasa bosan terhadap pekerjaan gitu, dan harus bisa meningkatkan kepuasan kepuasan kerja terhadap perusahaan. Nah, di sini ada beberapa tujuan ya daripada desain pekerjaan menurut Sunarto ya. Jadi efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Kemudian fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Minat, tantangan dan prestasi menjadi optimal. Kemudian tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Integrasi kebutuhan individu karyawan dan kebutuhan organisasi. Nah, itu terkait sama tujuan daripada desain pekerjaan menurut Sunarto. Jadi, faktor penting yang perlu dipahami dalam job design adalah ada istilah yang namanya content of job and the effect of job on employees. Jadi, perancangan pekerjaan ini harus bisa menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, kemudian metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut harus ada ya. Kemudian cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi juga itu perlu diatur dalam desain pekerjaan. Kemudian ada unsur-unsur desain pekerjaan ya dari Handoko. Yang pertama ada unsur organisasi. Jadi unsur organisasi ini mempengaruhi dalam pembuatan desain pekerjaan. Unsur organisasi ini berkaitan dengan bagaimana karyawan bisa melakukan pekerjaan itu secara kontinu gitu ya. Jadi untuk bisa memperoleh output yang lebih tinggi. Nah, unsur organisasi ini biasanya terdiri dari pendekatan mekanik ya. Jadi berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimalkan waktu dan tenaga. Kemudian ada aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Kemudian ada praktek-praktek kerja ya. Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian, atau kontrak serikat kerja karyawan. Kemudian ada unsur lingkungan ya. Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi desain pekerjaan ya. Jadi artinya memang lingkungannya juga memadai ya, memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap tenaga kerja. Kemudian di perusahaan tersebut memang tersedia tenaga kerja yang potensial ya, yang memang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhannya perusahaan. Kemudian ada unsur-unsur perilaku. Jadi di sini ada beberapa komponen terkait sama unsur perilaku. Yang pertama ada otonomi ya. Otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada variasi merupakan pemerkayaan pekerjaan. Nah, tujuan daripada adanya variasi ini juga untuk menghilangkan kejenuhan ya atas pekerjaan rutin yang mungkin sering menimbulkan menimbulkan kebosanan gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahannya itu bisa diminimalkan dengan adanya variasi atau pemerkaya pekerjaan. Jadi memang artinya tidak monoton, adanya sesuatu hal yang dinamis. Karena kadang kita kalau terlalu fokus terhadap satu titik gitu ya, itu bahkan kadang kita juga suka jenuh dan kadang malah menimbulkan kesalahan-kesalahan gitu. Kemudian ada identitas tugas.
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan. Ya, makanya ada yang namanya performance appraisal, ya, penilaian kerja karyawan. Nah, ini salah satu umpan balik dari perusahaan kepada karyawan. Artinya memang perusahaan menghargai apa yang sudah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan dengan melakukan penilaian kerja, melakukan evaluasi gitu ya. Yang mana nantinya evaluasi tersebut kalau memang hasilnya bagus, maka akan ada reward dari perusahaan. Kalau memang hasilnya belum bagus, maka perusahaan juga memberikan edukasi atau pelatihan agar si karyawan ini bisa mencapai kinerja yang maksimal gitu ya. Itu terkait sama perencanaan tenaga kerja ya. Kemudian terkait sama bagaimana penentuan desain pekerjaan ya, tahapan-tahapan daripada perencanaan tenaga kerja seperti apa. Kemudian ada ergonomik dan lingkungan kerja, masih berkaitan sama perencanaan tenaga kerja ya. Jadi ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, kerja, dan nomos. Nomos itu artinya hukum alam ya. Jadi maksud daripada ergonomi ini adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja. Sehingga orang dapat hidup dan bekerja dalam sistem ya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Tentunya dengan melalui pekerjaan-pekerjaan yang efektif, yang aman, dan nyaman. Nah, kemudian dalam ilmu ergonomi juga ada istilah yang namanya fitting the task to the person and fitting the person to the task. Jadi fitting the task to the person and fitting the person to the task. Artinya adalah penyesuaian pekerjaan dan penyesuaian pekerja dengan pekerjaannya. Saya ulang ya. Jadi dalam ilmu ergonomi ini biasanya ada istilah yang namanya fitting the task to the person and fitting the person to the task. Artinya penyesuaian pekerjaannya dan penyesuaian pekerja dengan pekerjaannya. Jadi antara pekerja dengan pekerjaannya, antara kita dengan yang mau kita lakukan dengan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Itu arti daripada fitting the task to the person and fitting the person to the task gitu ya. Task itu pekerjaan, tugas ya. Person ini person orang ya. Kemudian hal-hal yang dipelajari dalam ilmu ergonomi adalah lingkungan kerja ya. Tentunya lingkungan kerja ini meliputi seluruh lingkungan yang ada di tempat kerja kita, kayak kebersihannya, kemudian tata letak ya, suhu, pencahayaan, sirkulasi udara, desain peralatan dan lainnya. Kemudian ada persyaratan fisik dan psikologis pekerja, kayak pendidikan, postur badan, pengalaman kerja, umur ya. Kemudian bahan-bahan atau peralatan kerja yang beresiko menimbulkan kecelakaan kerja. Pisau, palu, barang pecah belah, zat kimia, nah itu juga harus diperhatikan penyimpanannya. Kemudian interaksi antara pekerja dengan peralatan kerja. Ini kenyamanan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kesesuaian ukuran alat kerja dan pekerja, standar operasional prosedur, dan lainnya. Nah, ini juga berkaitan sama yang bekerjanya itu lebih banyak ke penggunaan ini ya, apa namanya tuh, operator produksi ya, itu kan lebih banyak penggunaan alat-alat ya, alat-alat mesin gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan SOP-nya gitu. Jadi jangan kalau bekerja yang berkaitan sama alat-alat gitu ya, sebagai operator itu, operator mesin gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan betul gitu, tingkat keselamatan kecelakaan kerjanya gitu ya. Jadi memang harus standar operasional prosedur kerjanya juga harus diperhatikan.
Kemudian manfaat penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja. Yang pertama, mengerti tentang pengaruh dari suatu jenis pekerjaan pada diri pekerja dan kinerja pekerjaan. Kemudian ya ini jelas ya, jadi memang kita harus tahu gitu ya, apa yang kita kerjakan, kemudian alat-alat apa yang kita gunakan gitu ya. Karena ini kan juga tujuannya adalah demi menjaga keselamatan kerja kita. Kemudian memprediksi potensi pengaruh pekerjaan pada tubuh pekerja ya. Kemudian mengevaluasi kesesuaian tempat kerja, peralatan kerja dengan pekerja saat bekerja. Jadi memang harus ada pengawasan rutin ya terhadap alat-alat yang kita gunakan dalam bekerja gitu. Kayak tadi misalkan operator produksi, operator mesin, nah itu harus dicek tuh mesinnya apakah masih sesuai penggunaannya atau ada yang alatnya apa namanya aus atau gimana gitu ya. Nah itu harus dicek supaya tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas dan upaya untuk menciptakan kesesuaian antara kemampuan pekerja dan persyaratan kerja, membangun pengetahuan dasar guna mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya ya. Jadi kalau ergonomik ini lebih kepada bagaimana kita bisa mengantisipasi diri gitu. Kalau kita ini pekerja kemampuannya itu terbatas gitu ya. Jadi artinya kalau memang sudah overload gitu ya, butuh istirahat, butuh melakukan sesuatu yang rileks terlebih dahulu untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih menjamin keselamatan diri kita dalam melakukan pekerjaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini masih manfaat penerapan prinsip ergonomi ya, mencegah dan mengurangi resiko timbulnya penyakit akibat kerja, meningkatkan faktor keselamatan kerja, meningkatkan keuntungan pendapatan, kesehatan untuk individu dan institusi. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam ergonomi. Yang pertama adalah antropometri ya. Jadi antropometri ini merupakan bagian dari ergonomi yang secara khusus mempelajari ukuran tubuh yang meliputi dimensi linear serta isi dan juga meliputi daerah ukuran, kekuatan, kecepatan dan aspek lainnya dari gerakan tubuh ya. Nah, ini jadi apa namanya? Kayak perputaran sudut tangan kita, kemudian bagaimana perputaran pergelangan kaki kita. Nah, itu diukur gitu ya dalam kegiatan antropometri gitu ya. Nah, biasanya antropometri ini dibagi menjadi dua, ada antropometri dinamis, ada antropometri statis. Jadi kalau antropometri dinamis ini ukuran tubuh ini dalam keadaan bergerak gitu ya. Jadi memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat bekerja gitu. Kemudian kalau si antropometri statis ini ukuran tubuh dalam keadaan diam ketika melakukan pekerjaan gitu ya. Kayak misalkan tinggi badan, lebar bahu gitu ya. Nah, itu antropometri statis. Kayak tadi perputaran sudut tangan, kemudian perputaran pergelangan kaki gitu ya. Nah, itu antropometri dinamis ya. Jadi memang kalau dinamis itu dia mengukur gerakan tubuhnya yang bergerak pada saat bekerja. Tapi kalau yang antropometri statis dia berkaitan sama ukuran tubuh yang memang mendukung proses kerjanya seperti tinggi badan, lebar bahu gitu ya. Itu terkait sama antropometri statis. Kemudian ada lingkungan kerja ya. Tentunya kita bekerja pengennya lingkungan kerjanya yang aman, yang nyaman, yang enak gitu ya. Karena kalau lingkungan kerjanya yang tidak kondusif juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seseorang gitu ya. Jadi bisa menurunkan tingkat produktivitas juga. Jadi bisa juga mempengaruhi prestasi pekerjaan seseorang. Lingkungan kerja ini seluruh kondisi yang ada di tempat kerja ya. Kemudian waktu kerjanya juga ya, lingkungan sosialnya juga ya. Hubungan antar sesama rekan kerja itu juga termasuk ke dalam lingkungan kerja. Kemudian ada sikap kerja. Sikap kerja kita ketika bekerja. Jadi kadang ada sikap kerja kita yang bertentangan dengan sikap alamiah tubuh kita, gitu ya. Nah, ketika kita bekerja,
dengan sikap kerja yang bertentangan terhadap sikap alamiah tubuh kita, maka itu akan berdampak pada kesehatan setiap pekerjanya. Karena bisa menimbulkan kelelahan gitu ya, kelelahan dan bahkan cedera otot. Jadi misalkan misalkan tekanan pekerjaan itu terlalu banyak gitu ya. Kemudian tapi kita harus menghadapi tekanan itu dengan dengan lapang dada, dengan seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya bisa menimbulkan kelelahan fisik buat kita, gitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk seolah-olah itu baik-baik saja, tetapi sebenarnya pressure-nya tuh banyak gitu, yang yang menghampiri kita, gitu. Jadi kitanya juga bisa menimbulkan kelelahan pada diri kita. Jadi itulah yang disebut sikap kerja yang bertentangan dengan sikap alamiah tubuh kita. Ketika seseorang mengalami under pressure, itu kan pengennya kita juga mengeluarkannya dengan mengekspresikannya dengan berbagai hal gitu ya. Ada mungkin marah balik gitu ya, atau mungkin malah ada diam gitu. Tapi ini kan di kondisi pekerjaan dituntut untuk tidak boleh seperti itu. Ketika under pressure, yaitu sudah memang menjadi resiko pekerjaan gitu ya. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh istilahnya tidak boleh tidak, pokoknya harus profesional lah kerjanya gitu ya, walaupun under pressure-nya banyak gitu, karena itu bagian dari pekerjaan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya alamiah tubuh kita itu menolak gitu ya. Ketika kita dimarahin orang, yang pengennya kita marah balik gitu, tapi kan itu tidak bisa. Jadi kita diam, jadi kita dongkol sendiri. Nah, beban yang kita simpan itulah yang menimbulkan kelelahan pada diri kita gitu ya, dan akan mempengaruhi otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada interaksi manusia dengan peralatan kerja ya. Jadi ini bagaimana keserasian manusia dengan mesin gitu ya, dengan peralatan kerja yang digunakan gitu ya. Jadi kita sebagai pengguna mesin tersebut harus tahu gitu ya, mesin ini fungsinya untuk apa. Jadi jangan sampai salah dalam penggunaannya, karena kalau salah bisa berdampak juga pada kesehatan kita, pada keselamatan kerja kita. Kemudian ada kondisi kerja ya. Kondisi kerja, lingkungan kerja. Ini sama ya, seluruh lingkungan yang ada di perusahaan. Dari mulai fasilitas parkir ya, kemudian lokasi dan rancangan gedungnya, kemudian jumlah pencahayaannya seperti apa, suara yang ditimbulkan dari sekitar perusahaan itu bagaimana gitu ya, ruang kerja seseorang. Nah, itu kondisi kerja, lingkungan kerja fisik ya, lingkungan kerja fisik. Kemudian waktu kerja ya. Ini lamanya jam kerja ya, per hari berapa jam, per minggu berapa jam. Nah, itu penting juga untuk dikaji, karena untuk mencegah adanya kelelahan yang berlebihan. Kemudian sosial ya. Ini berkaitan sama bagaimana karyawan bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya ya. Bagaimana pekerja ini diorganisir dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bagaimana dia dalam berinteraksi sosial ya, khususnya dalam menghadapi teknologi baru. Nah, itu terkait sama ergonomi dan lingkungan kerja. Kemudian ada yang namanya visual tempat kerja. Nah, visual tempat kerja ini adalah strategi dan filosofi operasional secara keseluruhan yang diarahkan untuk membantu organisasi secara terus-menerus mencapai tujuan mereka melalui perangkat dan sistem visual. Jadi kalau visual itu apa sih? Kelihatan kan ya, tampak gitu ya. Kemudian ada yang namanya visual management. Jadi manajemen membuat segala sesuatu di tempat kerja itu harus menjadi jelas, harus kelihatan ya. Visual management pada organisasi bisnis, khususnya industri manufaktur, contohnya adalah visual management untuk aliran produksi. Misalnya floor markings. Ini apa sih namanya tuh? Penandaan pada lantai. Jadi
Contoh sederhananya gini, di jalan raya ada lampu merah kan? Nah, itu salah satu bentuk visual management di jalan raya gitu. Nah, untuk visual management di industri manufaktur, salah satunya adalah visual management untuk aliran produksi. Contohnya penggunaan floor marking, penandaan pada lantai gitu ya. Jadi penandaan pada lantai ini juga merupakan sesuatu yang apa ya namanya? Sesuatu yang harus dilakukan gitu ya untuk memperjelas, untuk menunjukkan lokasi produk atau lokasi penyimpanan secara jelas untuk semua komponen yang ada dalam proses produksi gitu. Jadi dengan adanya penandaan pada lantai ini atau floor marking ini, kita bisa melihat mana nih tempat untuk penyimpanan produk, mana nih tempat untuk proses pemilihan produk dan segala macamnya. Artinya ada. Kemudian yang kedua, visual management untuk continuous improvement and problem solving. Ini misalkan penggunaan grafik ya, penggunaan grafik untuk menunjukkan pencapaian kualitas, kemudian untuk defect produk, reject produk maupun rework level ya. Jadi ini biasanya kalau pencapaian target itu selain dikasih tabel harus ada grafiknya juga, jadi biar kelihatan naik turunnya. Nah, itu juga harus ditampilkan secara jelas gitu ya, dan harus terus diupdate. Kemudian bisa juga menggunakan bentuk lain, misalkan dengan menggunakan whiteboard ya, atau flip chart dan segala macamnya yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa adanya action atau tindakan yang diambil terkait sama persoalan yang dihadapi, gitu ya. Jadi worksheet tersebut bukan hanya untuk merekam data dan grafik gitu, tapi memang bisa diambil, bisa dicari solusinya terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi memang sebagai pencatat saran untuk improvement gitu ya. Kemudian ada visual management untuk komunikasi antar level jabatan. Misalkan penerapan daily management boards ya. Jadi daily management boards ini harus terus diupdate. Jadi biasanya itu papan kayak sejenis ya whiteboard juga lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi papannya ini menunjukkan hasil produksi, kemudian bagaimana kinerja kualitas daripada produk yang diproduksi gitu ya. Nah ini biasanya dicatat oleh leadernya gitu ya, atau bisa dikatakan oleh mandornya lah atau supervisornya gitu ya. Dan ini biasanya diperbarui setiap jam gitu. Jadi kalau di pabrik itu biasanya sudah memproduksi mobil berapa gitu ya. Nah itu biasanya ada tuh update-annya di situ ya, di papan tersebut gitu. Nanti setiap jam itu diupdate. Kemudian jadi jangan lupa juga untuk selalu mencantumkan tindakan yang diambil untuk memenuhi target seperti apa gitu ya pada si papan tersebut. Kemudian kebijakan-kebijakan nantinya yang mau ditampilkan itu bagaimana, dan tentunya juga harus bisa mudah dipahami oleh orang-orang yang berada di perusahaan tersebut. Jadi fungsi daripada si daily management board ini adalah bisa membantu karyawan untuk mengetahui apa aja nih yang sudah mereka kerjakan gitu ya, apa aja nih yang sudah selesai, dan apa aja nih kebijakan perusahaan terkait sama pekerjaan yang sedang mereka kerjakan gitu. Itu terkait sama visual management ya. Jadi memang adanya penanda gitu ya dalam melakukan kegiatan kerjaan. Kemudian ada yang namanya standar kerja ya. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu memang sudah tersusun ya secara sistematis, ada standarnya, ada operasional prosedurnya gitu ya. Jadi pertama kali standar kerja ini diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick Taylor, kemudian Frank Gilbert, Lillian Gilbert ya. Ini kalau belajar pengantar manajemen ya. Ini ada nih ya di materi evolusi pengantar manajemen, evolusi manajemen ya. Si Frederick Taylor, Frank Gilbert, Liliana Gilbert, kemudian Robert Owen ya. Itu pendiri manajemen ya. Jadi
si orang-orang ini yang mendobrak segala sesuatu pekerjaan yang tadinya dikerjakan manual, itu bisa dikerjakan melalui sistem dan melalui proses manajemen ya. Jadi hasilnya bisa kita nikmati di sekarang-sekarang ini, meskipun setiap tahunnya atau setiap waktunya itu pasti ilmu manajemen terus berkembang gitu ya. Tapi pendiri awalnya proses manajemen adalah mereka-mereka ini, si Frederick Taylor, Frank Gilbert ini ya, dan kawan-kawannya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan atau manfaat penggunaan standar operasi atau standar produksi dalam perusahaan ya, standar kerja ya. Jadi manfaat adanya standar kerja adalah dapat dikuranginya macam bahan baku maupun barang jadi yang harus ada dalam persediaan gitu ya. Jadi memang artinya dengan adanya standar ini kita bisa tahu berapa harusnya persediaan yang harus ada gitu. Berapa persediaan. Kemudian dengan adanya standarisasi barang-barang jadi makin pembuatannya pun menjadi lebih mudah gitu ya. Dan sifat barang setiap mulai produksi sehingga akan menghemat waktu. Ya, karena memang sudah ditentukan gitu ya. Prosesnya seperti apa, ukurannya bagaimana, sifat barangnya bagaimana gitu ya. Jadi pada saat produksi pun kita sudah tahu, oh mau produksi sekian banyak, oh mau produksi yang ukurannya seperti ini. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah proses produksinya. Kemudian dengan dihematnya waktu pembuatan, maka penyerahan barang jadi ke konsumen akan dapat tepat waktu. Kemudian pengiriman barang tidak akan salah karena barang-barang telah dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan standarnya masing-masing. Kemudian standar ini bisa membantu perusahaan untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, muatan pekerja dari setiap barang yang diproduksi. Kalau ini berkaitan sama ini ya, standar operasional produksi ya. Jadi bukan standar yang umum gitu ya, tapi tentunya setiap perusahaan pasti punya standar dalam melakukan pekerjaan ya. Cuman yang dibahas sekarang adalah standar dalam melakukan kegiatan produksi. Kemudian kebutuhan staf ya, berapa orang yang dibutuhkan untuk produksi barang yang dibutuhkan. Kemudian perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan untuk membantu mengambil beragam keputusan dari perkiraan biaya hingga ke keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Kemudian ada jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, siapa yang mengerjakan apa dalam satu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Kemudian tingkat produksi yang diharapkan ya, dasar perencanaan insentif pekerja, efisiensi karyawan, dan pengawasan standar tenaga kerja yang ditetapkan secara benar mewakili waktu yang dihabiskan oleh seseorang pekerja. Ya, jadi dengan adanya standar ini tentunya bisa menjadi pedoman kita sebagai pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi artinya memang kita tidak bisa melakukan secara sembarang atau asal-asalan terhadap pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Kita dalam melakukan pengambilan keputusan pun harus berdasarkan standar yang sudah ada gitu ya. Tidak boleh asal main ambil keputusan karena memang sudah ditetapkan sebelumnya standarnya seperti apa. Nah, kemudian jenis standar secara umum ya dibagi menjadi dua, ada standar teknis ya dan standar manajerial. Kalau standar teknis ini adalah standar yang secara teknis harus dipenuhi di dalam pelaksanaan produksi. Dan kalau misalkan standar ini tidak ada, maka kegiatan proses produksi biasanya nggak bisa jalan gitu ya. Contohnya seperti standar bahan baku ya, itu juga harus ditentukan. Kemudian standar waktu proses produksi, kemudian apalagi standar penggunaan peralatan produksi, terus standar kualitas ya, standar kualitas produksi, standar bentuk dan ukuran produk seperti apa ya. Kemudian ada standar manajerial ya. Kalau standar manajerial ini lebih kepada kebijakan-kebijakan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendukung proses kegiatan produksinya. Kemudian ada sumber standar ya.
Tentunya dalam pembuatan standar, kita juga bersumber dari beberapa referensi. Tentunya yang pertama aktivitas daripada perusahaan, ya, dilihat aktivitas perusahaannya ini seperti apa. Misalkan aktivitasnya kegiatan produksi, ya kita harus membuat standar terkait sama kegiatan produksi. Kemudian ada asosiasi perusahaan dan masyarakat. Nah, tentunya dalam contohnya misalkan kegiatan produksi harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat sekitar juga ya, terkait sama pembuangan limbahnya nanti seperti apa. Nah, itu kan juga harus dibuat standarnya ya. Asosiasi perusahaan berkaitan sama perkumpulan perusahaan yang sejenis gitu ya. Nah, kita bisa mengadop ya referensi daripada si perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kemudian tentunya ada standar nasional ya dan atau standar internasional. Makanya setiap perusahaan itu biasanya harus menerapkan yang namanya ISO ya, gitu ya. Kemudian ada SNI ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada tahapan dalam penyusunan standar kerja ya. Biasanya kalau standar itu dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu gitu ya. Jadi histori daripada masa lalunya seperti apa gitu. Histori daripada misalkan berapa jam yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Standar historinya ini mempunyai kelebihan karena untuk memperoleh relatif mudah atau murah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat seperti apa gitu ya pengalaman masa lalunya. Kemudian berdasarkan waktu juga ya. Jadi prosedur daripada waktu ini misalkan untuk menghitung waktu berapa lama sih pekerjaan itu bisa diselesaikan gitu ya. Jadi bisa sebagai apa namanya sumber juga untuk penentuan standar. Nah, kemudian ada proses penyusunan standar. Yang pertama adalah persiapan penyusunan standar ya. Jadi dalam persiapan penyusunan standar ini, manajemen perlu menentukan sumber standar yang akan digunakan, ya. Manajemen juga harus bisa menggunakan satu sumber, namun biasanya bisa juga mengkombinasikan dari beberapa sumber ya, tergantung kebutuhan daripada si perusahaan itu sendiri. Kemudian penyusunan standar kualitas ya. Jadi standar produksi yang akan disusun dan dipergunakan akan bergantung kepada manajemen yang akan menyusun standar tersebut. Jadi kualitas standar produksi akan sangat bergantung pada individu atau timnya yang melaksanakan penyusunan standar produksi tersebut. Nah, makanya dalam menyusun standar produksi, ini harus bisa memiliki pengetahuan dan kemampuan. Yang pertama, pengetahuan teknis tentunya ya. Jadi kalau seseorang yang menyusun standar produksi harus punya pengetahuan teknis. Pengetahuan teknisnya apa saja? Tentunya yang berkaitan sama pelaksanaan produksi ya dalam perusahaan. Kayak misalkan mengetahui tentang masalah-masalah mesin gitu ya. Peralatan yang digunakan nanti seperti apa gitu ya. Kemudian nanti apa namanya? Proses produksinya, urutannya, penggunaan mesinnya bagaimana. Nah, itu juga harus punya pengetahuan tentang itu. Kemudian keahlian dalam hubungan karyawan. Jadi bisa mengerti dan memahami karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, ya. Jadi mempunyai kemampuan dalam pengendalian karyawan. Kemudian jadi bisa memberikan pengarahan dan penjelasan kepada karyawan. Kemudian pengalaman dalam mengelola perusahaan ya. Tentunya harus ada mempunyai dasar pengetahuan yang cukup gitu ya dalam hubungan dengan tahap pelaksanaan proses produksi. Jadi bisa mengetahui dengan pasti tentang pelaksanaan produksi dari masing-masing bagian produksi. Jadi memang harus tahu pelaksanaan tugas sehari-harinya di bagian setiap departemen produksi itu seperti apa gitu ya. Dan tentunya juga harus bisa memiliki kemampuan dan kemauan untuk bertanggung jawab serta menggunakan wewenangnya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan dalam menyusun standar kerja. Yang pertama adalah pendekatan individual ya. Ini pendekatan penyusunan standar produksi yang dilaksanakan oleh seorang ahli. Jadi memang dia
khusus ya, spesialisasi adalah penyusun standar gitu ya. Kemudian ada pendekatan bersama. Ini merupakan pendekatan penyusunan standar produksi yang dilakukan secara bersama-sama dari beberapa bagian dalam perusahaan. Kemudian ada pendekatan gabungan ya. Ini merupakan pendekatan penyusunan standar produksi yang merupakan gabungan dari pendekatan individual dan pendekatan bersama. Artinya secara bersama-sama bagian yang ada di dalam perusahaan ikut menyusun standar produksi dan tentunya di bawah bimbingan dan arahan daripada seorang spesialisasi penyusun produksi. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menerapkan standarisasi dalam perusahaan ya. Yang pertama ada spesifikasi. Jadi dalam standar produksi ini ada batasan-batasan atau keterangan yang berhubungan dengan karakteristik suatu produk, proses, bahan yang berkaitan sama kegiatan produksi. Kemudian ada simplifikasi. Ini dimaksud dengan pengurangan variasi pelaksanaan proses produksi yang terdapat dalam perusahaan. Kemudian ada keputusan manajemen. Jadi manajemen dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang dapat digunakan sebagai standar produksi dalam perusahaan. Kemudian ada standar tercetak. Ini merupakan standar yang dinyatakan secara tertulis ya. Artinya memang standar ini sudah disetujui ya dari pada saat perumusan standar sehingga sudah naik cetak dan ini yang dipakai sebagai based on dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Nah, itu terkait sama materi kita hari ini mengenai perencanaan pekerjaan ya, yang tadi di dalamnya ada bagaimana perencanaan tenaga kerja ya, bagaimana cara memperoleh keunggulan SDM yang kompetitif ya, kemudian bagaimana caranya membuat job design ya, desain pekerjaan ya, kemudian berkaitan sama ergonomi, lingkungan kerja, standarisasi pekerjaan gitu ya. Jadi memang ini berkaitan sama keunggulan bersaing melalui sumber daya manusia ya. Jadi peran daripada manajemen SDM ini adalah mampu menciptakan keunggulan bersaing itu sendiri gitu ya. Tentunya bisa meningkatkan kualitas kontribusi semua orang yang ada di dalam organisasi dan bisa memberikan dukungan gitu ya kepada para karyawan agar bisa ikut serta gitu ya untuk mencapai perubahan pasar gitu ya, baik itu secara efektif maupun secara efisien. Jadi dengan demikian si manajemen SDM ini khususnya melalui peranan daripada si manajer SDM ini ya harus bisa mempersiapkan, harus bisa mengelola dan juga harus bisa mempertahankan SDM yang memang memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi gitu ya, agar bisa memberikan kontribusi secara optimal kepada perusahaan. Jadi memang bisa mendukung perusahaan dalam menggapai tujuan perusahaan. Jadi bagaimana peranan daripada si manajemen SDM ini melalui si SDM-nya ini meletakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk bisa melakukan peningkatan kualitas ya, untuk bisa melakukan peningkatan inovasi, baik itu proses, sistem, maupun produk gitu ya. Tentunya harus bisa meningkatkan apa yang menjadi market share, apa yang menjadi perluasan pasar bagi suatu organisasinya gitu ya. Itu terkait dengan materi kita pada pagi hari ini mengenai perancangan pekerjaan ya. Nah, kemudian ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, ada beberapa soal ya. Soalnya akan saya sebutkan di sini, kemudian nanti dikerjakan setelah memahami atau mempelajari materi yang saya berikan. Kemudian nanti jawaban daripada soal tersebut diupload melalui e-learning ini ya, dalam bentuk PDF ya. Ya, silakan disimak baik-baik untuk soalnya. Soalnya ada 5 ya. Yang pertama, 1 ya, nomor 1. Bagaimana langkah-langkah menilai strategi SDM untuk keunggulan kompetitif?
Nomor 1, bagaimana langkah-langkah menilai strategi SDM untuk keunggulan kompetitif. Kemudian yang nomor 2, bagaimana perusahaan membuat perencanaan tenaga kerja. Nomor 2, bagaimana perusahaan membuat perencanaan tenaga kerja. Kemudian yang nomor 3, bagaimana manajer dalam memadukan ergonomik dan lingkungan kerja. Nomor 3, bagaimana peranan manajer dalam memadukan ergonomik dan lingkungan kerja. Kemudian yang nomor 4, bagaimana pekerjaan. Nomor 3, bagaimana seorang manajer dalam mengkritisi desain pekerjaan. Kemudian yang nomor 5, bagaimana manajer dalam membuat metode analisis pekerjaan. Yang nomor 5, bagaimana manajer dalam membuat metode analisis pekerjaan. Jadi soalnya ada 5, kemudian tolong dikerjakan, lalu diupload via e-learning dalam bentuk PDF. Ya, baik, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan perkuliahan pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.